Masak, ini giling, ini saya persiapkan dulu seperti tahu, terong, lombok besar atau paprika, dipotong tergantung selera ya teman-teman. Dan ini tahu 1 biji dibelah 2, dan paprikanya yang kecil itu dibelah 2 juga, dan terongnya juga dipotong, terus belah 2, jangan sampai putus ya. Nah, kemudian semuanya sudah dicuci bersih ya. Dan ini udang yang sudah digiling, udang halus ya teman-teman. Udang halus ini sudah saya bumbui pakai garam, merica putih, dan penyedap rasa sedikit, dan gula pasir. Diaduk rata, diiep selama 10 menit atau 15 menit ya. Jadi di pasar teman-teman boleh beli jadinya yang sudah digiling. Di pasar ada, di supermarket juga ada, di mana-mana juga ada. Semuanya tergantung teman-teman sendiri. Ini sudah sudah diiep ya. Kemudian sekarang saya isikan ya. Contoh seperti ini teman-teman ya, ini terongnya, dan contoh seperti ini diisi tergantung selera, sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak ya. Dan ini hasilnya. Dilanjut. Nah, ini hasilnya sudah banyak. Dilanjut, saya siapkan bumbunya. Tauco hitam ditumbuk halus, bawang putih juga ditumbuk halus ya. Kira-kira bawang putihnya 3 siung. Dan buat sausnya ini kecap asin ya, saus tiram, gula pasir sudah saya masukkan jadi satu. Jadi semuanya tergantung selera masing-masing, atau boleh dipikir sendiri aja ya. Diaduk merata semuanya, saus tiram dan kecap asin, gula pasir. Dan kemudian panaskan minyak, digoreng satu persatu, apinya berlahan-lahan saja, dibalik ya teman-teman. Api menengah saja, jangan terlalu besar biar tidak gosong. Lalu diangkat satu persatu ya. Ini hasilnya yang digoreng teman-teman ya. Kemudian sekarang saya tumis bawang putih dan tauco hitam ya. Tumis sampai harum ya teman-teman. Lalu masukkan jadi satu semua, diaduk merata, diaduk pelan-pelan biar tidak pisah itu daging udangnya ya teman-teman. Lalu juga sudah masukkan jadi satu seperti saus yang sudah disiapkan tadi. Dan ini hasilnya. Ini mantap dimakan dengan panas-panas dengan tambahan sayur kaujoiva. Juga ada sop. Dan saya buat sop ikan, terutama panaskan minyak, goreng ikannya ya. Ini hong sanyi.
Goreng honsani seperti biasa teman-teman. Sebelum digoreng ya dicuci bersih, dibuang sisiknya, kemudian dilumuri garam dan lada halus atau lada putih, dibiarkan selama 10 menit ya, kemudian digoreng satu per satu. Digoreng sampai kuning keemas-emasan teman-teman, ditambahkan jahe agar berkurang amisnya, kemudian dibalik. Dan di samping itu saya juga masak air untuk buat sopnya, lalu saya masukkan kentang dan wortelnya. Hampir mendidih airnya, saya masukkan terlebih dahulu di samping menggoreng ikan sebelahnya ya. Dan masukkan semua cambah kedelai, masukkan. Nah, ini ikannya sudah matang, jadi ini sudah saya siapkan kantong ya. Ini kantong khusus buat sop ya. Dan ikannya sudah matang, sekarang saya masukkan ke kantong putih ya, atau kantong khusus sop. Memang disusun satu persatu teman-teman. Dan ikannya ini sudah ada garam, sudah ada rasa ya, jadi nanti sopnya tidak usah, apabila kurang asin boleh ditambahkan garam. Kemudian diikat lalu dimasukkan jadi satu. Nah, beli ikan itu yang seger teman-teman, yang sansin ya, yang masih di air itu, biar hasil sopnya bagus ya. Dan terakhir masukkan tahu mentah ya, atau tahu putih dipotong jadi 4, lalu direbus selama kurang lebih boleh setengah jam, 1 jam kurang lah ya. Kalau ini namanya kuantong, direbus 1 jam kurang atau 3/4 ya. Nah, biar lebih bagus hasilnya sopnya, nanti kita tutup dulu. Tutup dan apinya menengah saja, direbus selama 1 jam kurang begitu ya. Dan ini hasilnya rebusan 1 jam kurang ya, dan hasilnya kuahnya sudah beda teman-teman ya. Airnya kuahnya itu sudah bening seperti santan, karena ikannya saya belinya yang sensin atau ikan yang baru, yang masih berenang itu teman-teman. Jadi hasil kuahnya ya seperti ini, bagus dan hasilnya cantik gitu. Jadi dan ini teman-teman kayak seperti wortel, kentang, cambah, kalau suka boleh dimakan, tidak suka boleh dibuang. Jadi kita kalau orang Hongkong itu cukup hanya butuh kuahnya saja atau butuh sop ya. Dan ini sudah siap diminum sebenarnya ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Barangkali teman-teman ingin mencoba, silahkan dicoba. Jadi apabila kurang asin boleh ditambahkan garam, tapi kalau sudah cukup tidak usah ya teman-teman. Dan inilah hasilnya, semoga bermanfaat, boleh dicoba. Terima kasih bagi yang lain, dan jangan lupa jempolnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.